Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Putra Material saat ini sedang berada di rumah adik saya lagi. Saat ini kami sedang masak-masak. Ini Ibu Novi. Assalamualaikum. Ini Ibu Amonia. Ibu Amonia. Ini Ibu Ana. Ana. Oke. Kali ini kami masak kulit sapi. Nanti dilihat. Oke. Ikan lele. Ikan lele. Ini lagi bikin ayam apa ini, Bu? Rolade. Ayam apa ini? Ayam apa, Bu? Rolade. Ayam rolade. Oke, mudah-mudahan hari ini makan enak bersama keluarga Putra Material. Oke. Dan yang timur guys. Banyak hal baik positif mau dengar. Next. Hai guys, kita makan hari ini. Guys, Ada kulit ayam, ada sambal bawang, sambal matang, ada tempe, ada kecap, ikan lele, sup ala Indonesia dan selada ala timur. Mata air produk di timur. Ya, ini ada Gina dari satu distrik namanya distrik Los Palos. Dan Anda perlu tahu bahwa orang-orang Los Palos itu orang-orang cantik dan cakep. Benar. Kalau timur asli itu hitam, seperti Pak Putra Material. Tapi kalau ini orang Los Palos adalah sebuah distrik sekitar berapa kilo dari Dili? dari Dili sekitar 220 km dan 4 jam. Ya, 4 jam perjalanan dengan darat. ada bis ya, Bu? Ada bis doko-doko. Bunda piring dulu, Bunda. Ya. Cingana. Di timur juga makan nasi ya, jangan salah. Oke. Udah. Jangan dibilang makan jagung aja ya, Bu? Tidak, jagung tadi isinya. Dan kebanyakan teman-teman saya salah. Mereka timur bilang adalah Papua. Iya, Bu, kebanyakan begitu. Di mana? Di Papua ya katanya, Bu? Salah, kita akan buat video bagaimana masakan khas timur. Yang jelas masakan khas timur adalah masakan sehat, tanpa minyak, tanpa buat yang lain. Masakan andalan mereka, bawang itu bumbunya adalah bawang merah, garam dan masak. Itu saja. Simpel toh? Simpel. Gampang. Makanya sehat, silakan Bapak. Ya. Terima kasih, Bu. Thank you. Kali ini Putra Material akan berbincang-bincang lagi dengan salah satu sahabat Ibu Novi. Nabi. Oke, asal dari mana, Bu? Bisa bercerita udah berapa lama di Timor Leste? Terus kok bisa pergi Timor Leste? Gimana kisahnya, Bu? Guys, selamat pagi. Saya Bu Novi. Saya ke sini tahun 2000. Masih hitam dari asap, masih bau bangkai dan segalanya. Jadi pada saat itu masa-masa yang sulit sekali, guys. Semua menyeramkan. Saya dari kota besar ke kota kecil, dari negara yang aman dengan ke daerah yang sangat bekas perang. Tapi dengan berjalannya waktu, seiringnya waktu, adaptasi, semua menjadi baik. Dan buat kalian, jangan takut ke timur. Timur aman, timur masih original, alamnya luar biasa. Kira-kira Ibu di Timor sini bekerja atau bersama atau suami? Gitu? Oke. Saya orang Indonesia, saya bangga karena di sini saya membentuk anak muda atau bahasa di sini jobe. Saya membangun anak muda untuk membangun negaranya. Jadi saya di sini adalah bahasa kerennya kali lecture ya. Wow. Dosen. Saya mengajar di teknik, saya mengajar di kesehatan masyarakat, dan perlu Anda ketahui bahwa anak-anak muda di sini mentalnya luar biasa. Karena apa? Karena mereka pernah mengalami masa-masa yang sulit. Jadi buat kalian anak-anak yang pernah mengalami masa sulit, jangan dibiarkan, karena itu adalah pengalaman yang luar biasa yang membentuk mental mereka. Dan anak-anak di sini masuk luar biasa ikatannya. Ketika Anda mempunyai satu masalah atau mempunyai satu kesusahan, mereka akan membantu dan dengan ikhlas. Mencari orang ikhlas itu nggak gampang. Karena apa? Ujung-ujungnya ada modus, tapi di sini tidak. Mereka dengan hati, siang malam mereka kerahkan. Jadi satu hal sisi positif yang saya belajar di sini adalah keikhlasan mereka, bagaimana mereka bergotong royong, bagaimana mereka membantu orang dengan ikhlas tanpa harus dibayar apapun. Itu yang penting. Dan
pekerjaan sebagai pendidik di sini itu sama pentingnya seperti presiden. Kenapa? Karena kita membentuk orang, kita harus menjadi panutan dan mereka betul-betul menghargai kita sebagai pendidik. Ibu suka duka tinggal di Timor Leste? Oh, suka duka banyak. Mau sukanya apa mau dukanya? Ya dua-duanya lah Bu. Oh, Oke. yang paling saya suka adalah saya belajar bagaimana kultura mereka. Kultura yang artinya mereka saling menghargai, mereka kompak, mereka saling membantu. Contoh kecil saja. Ketika anak saya misalkan, anak saya mau pergi ke sekolah ke luar negeri, misalnya keluar dari daerah, mereka saudara-saudara kumpul. Saudara-saudara kumpul, terus memberikan nasihat, memberikan ide, pokoknya hal-hal yang baik. Lalu walaupun mereka nggak punya uang ya, tetapi ketika ada seperti itu, mereka berusaha untuk membantu secara finansial. Nah itu yang saya nggak dapat dari daerah saya, luar biasa ya. Kenapa? Bagaimana mereka bersatu untuk mendorong anak ini untuk maju ke depan, itu hal yang luar biasa. Kemudian yang perlu diingat bahwa di sini masih ada gotong royong, misalkan ada kematian, ada pesta pernikahan, semua turun untuk ke dapur. Kalau kita di sana kan pakai event organizer, sini susah. Event organizer tinggal bayar selesai, tapi kita tidak mendapatkan bagaimana sebuah komunitas itu saling membantu, saling memberi, menyemangati. Di sini masih ada. Jadi kultur di sini masih benar-benar asli zaman nenek moyang Indonesia, yaitu gotong royong, luar biasa banget. Bu Novi, pernahkah Ibu mengalami suatu diskriminasi? Ibu kan dari Indonesia Bu, Yes. tepatnya di kota mana Bu? Kita dari Palembang. Dari Palembang. Pempek, wong kita galak. Palembang, Sumatera Selatan Bu. Bu, pernahkah Ibu mengalami suatu diskriminasi? Apakah di Timor Leste Bu? Ibu kan dari Indonesia, pernah kita sebut saja mata Naswa misalnya. Ada seorang orang bilang Indonesia menjajah Timur Bu. Bagaimana Bu pendapat Bu? Saya sendiri sebagai dosen juga saya tidak bilang Indonesia tidak menjajah Timur, tapi kalau untuk invasi menguasai iya, tapi mendidik Ibu. Bagaimana pendapat Ibu Novi? Enggak benar. Tapi saya 22 tahun di sini tidak pernah merasakan diskriminasi. Tentang Indonesia itu adalah sebuah politik yang kita tidak tahu, tetapi orang-orangnya sangat baik, luar biasa. Dan kalian tahu, saya benar-benar dihargai di sini. Apalagi saya seorang pendidik, saya mendidik mereka. Saya kalau mengurus apa-apa gampang. Saya tinggal telepon, anak dong, bantu dong Bu Novi, semua bisa selesai. Diskriminasi itu enggak ada. Tergantung bagaimana adaptasi, karena kita dari pola budaya yang berbeda. Ketika kita membawa pola kita ke sini, ya nggak masuk. Di sini sosialisnya tinggi, sementara kita di sana individualisnya tinggi. Kita tidak akan bisa membawa rasa individualis ke sini, jadi nggak bisa. Jadi kalau bahasa lihat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya adaptasi tiap. Saya 22 tahun nggak pernah merasakan diskriminasi. Justru kebalikan. Mereka merasa bahwa saya adalah bagian mereka. Ketika saya kesulitan atau apapun kapanpun, mau jam berapapun, mereka siap sedia untuk membantu saya. Saya pribadi saya tidak pernah merasakan diskriminasi dalam hal apapun. Mantap Bu Novi. Ibu satu lagi Bu. Ibu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, Timor Leste sudah restorasi 20 tahun. Apa yang maksudnya bagaimana perkembangan bangsa Timor Leste untuk kedepannya untuk sudah 20 tahun restorasi ini? Pertanyaan bagus nih, saya suka. Saya mengajar dalam dua zaman. Zaman yang pertama adalah zaman tahun 2000, yaitu ketika saya menuliskan sisa-sisa Indonesia, belajar dan pendidik sisa Indonesia. Dan setelah zaman 2002, jadi saya mengajar di sini 22 tahun. Setelah zaman 2002, perbedaannya adalah motivasi. Kalau zaman Indonesia, sisa-sisa pendidikan Indonesia, motivasi mereka untuk tahu itu tinggi sekali. Anda bayangkan, tahun 2000 itu fotokopi cuma satu-satunya di Dili itu ada dari Sylvia. Kalau dari lahan Sylvia berapa jalan kaki itu? Lahan dan Sylvia sekitar 15 menit kalau jalan kaki. Oke. Lahannya sampai ke Patio itu? Patio. Oh berarti bisa 1 jaman Bu. Jalan kaki loh, hanya untuk fotokopi zaman itu. Fotokopi ditaruh sekarang, seminggu berikutnya baru diambil karena cuma satu-satunya. Tapi
niat mereka, semangat mereka untuk tahu itu ada. Nah, bedanya dengan sekarang, tadi cara jujur ya. Dengan semakin tinggi kemajuan teknologi, dengan semakin mudahnya kita mendapatkan apa-apa, mereka semakin malas. Mereka tidak perlu guru, tinggal baca. Tapi mereka di sini itu kelemahannya adalah malas membaca. Jadi mungkin PR buat kami para pendidik adalah bagaimana literasi membaca itu harus dikembangkan. Kalau soal mental untuk berargumen, 22 tahun di sini, I'm happy. Jangan takut untuk kesini. Kalau Anda seorang yang berkelana dan pengen sesuatu yang original dan menantang adrenalin, Anda akan datang ke Timor, karena Anda akan dapat jawabannya di situ. Ya. Bu Novi, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman pada Putra Matelian. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kami semua bisa menjadi sebuah modal bagi penonton Putra Matelian untuk berpetualang ke Timor Leste. Bu Novi, terima kasih banyak. Ya, saya tunggu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.